di arah mid lane ini agak cukup double vengeance saya udah keluar di sana. Tapi ngomongin ke arah veteran dan juga Young Cloud, ini head to head yang bisa kita bilang agak cukup mengerikan. Ya, sama-sama punya unique pool hero yang ya masih ada di posisi ke-9 dan ke-10. Tidak terlalu banyak untuk uniknya. Tapi Esmeralda nih di tangan Kars. Luar biasa sebenarnya. Menari ya. Sangat menarik sekali, terutama waktu ada combo dengan Angel lah pada hari itu ya. Iya, dan kalau ngeliat dari Widi yang kena poke terus-terusan juga ini ngebuat positioning Widi untuk main agresif agak sedikit harus diredam. Ya, apalagi Ukir dengan Chosen ini adalah salah satu base hero yang sering dibawakan dengan dia juga. Dan belum support untuk Esmeralda, ada agility plus wilderness Gila, blessing. rotasi kenceng nih Om. Betul, pasti ngincer untuk adanya rotate yang cukup cepat juga. Sedangkan berhadapan dengan lapu-lapu, akan jauh lebih memudahkan juga untuk Esmeralda bisa menangin di lane-nya dia. Lebih nyaman. Susah untuk bisa diusir. Matchup lane menang ya. Haritnya juga nanti di teamfight bakal lumayan kesulitan. Dan nutupin juga untuk magic damage ya, karena Shive lebih memilih untuk Granger sekarang ya Om. Yep. Oke. Kalau kita bisa melihat di mana Aran memang harus agak terpojokkan, kita lihat ngomongin di early game dia butuh ke arah dominance atau mungkin dia mau damage ke arah si Albert, itu kita masih belum tahu arahnya gimana. Cuma ngomongin ke arah Aran yang udah struggle seperti ini, kondisi yang berbahaya adalah ketika ganking itu terjadi. Ketika ganking terjadi ke arah Aran di saat menuju ke arah turtle yang pertama, itu sangat bisa membuat Liquid kehilangan turtle. Dan Liquid sekali kehilangan turtle-nya, ini ngebuat snowballing untuk Andoriu. Yep. Joe gak bakal bisa keep up di early. Bukan gak bisa keep up, tapi di early-nya dia gak bakal mampu dan gak bakal kuat. Dan lihat Joe dari bottom lane coba untuk membuat Kars di sana. Sedikit struggle tapi tidak akan kenal diam karena Afro menutup jalan Wiri untuk bisa melakukan zoning. Nampaknya permasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk memberikan zoning out. Andoriu disoning oleh serang Aran. Fokus ke belakang, remote manipulation depan first cloud. Berhasil mendapatkan Andoriu, tapi pertahanan dengan Wiri. Joe tidak tinggal diam. Mencoba untuk membaik time semaksimal mungkin. Karena target utama dari sosok seorang Ukir adalah Joe. Pertukaran 2 jungle menuju ke arah 3 point kill di tangan para pasukan dari tim Nami. Aran gak ada jalan lagi untuk pulang dan take down. Yes, telah melakukan tugasnya. Yap, Tapi sayang sekali gak terjadi. Iya, pertukaran jauh banyak banget sampai akhirnya pertukaran antara kedua belah jungler yang ngebuat dari Turtle ini masih belum dieksekusi Om. Iya, yang aku kira tadi Andoriu ketika tumbang ada objektif yang terbuka dan bisa diambil ya. Ternyata enggak ya. Tapi ternyata fight itu yang dicari oleh kedua tim ini juga. Dan jangan lupakan tadi dari minimapnya, itu Shiva sudah mulai jalan kan tadi. Dan ini sangat-sangat mendekat karena ini adalah sebuah map di mana kita melihat adanya river yang belum selesai juga tadi. Ya masih, karena masih ada objektif di situ ya. Dan juga enaknya ada Y-Walk tadi dari Widi yang akhirnya bisa join the fight lagi setelah dia tumbang. Dan akankah ada setup menuju ke arah Turtle dengan waktu dekat? Karena sepertinya melihat untuk head to head, ini Fredrin kan lebih enak untuk memegang objektif. Cuman gak buru-buru juga ternyata. Iya. Tapi dari Aran yang memang bisa dipegang ya untuk Esmeralda ini semakin membuat kayak dari tim itu kalau mereka mau melakukan setup, mereka harus bisa melewati Kars terlebih dahulu. Oh my god, solo kill! Joe! Berhasil mendapatkan Cold Laner dengan sangat mahal. Pertukaran dengan adanya satu turtle sekalipun sebenarnya tidak akan terlalu worth it. Tapi itu setidaknya akan ada hadiah untuk Sive. Permainan yang sangat luar biasa dari Joe. Flanking ekstrim, gameplay ekstrim, dan ternyata vote for Navi. Tim fight di sana dengan shotgun berhasil membuat Afro ter-takedown. Nampaknya para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk membuktikan kepada para Acer kalau para pasukan mereka tidak tinggal diam. Oke, dan udah mulai dipegangin Widi. Gak ada shortcut lagi, udah gak ada shortcut lagi. Dan untungnya Flicker berhasil menyelamatkan Widi. A press for nothing. Yap, wow. Tapi dari sekian banyaknya Talents Prediction yang menuju ke arah Navi, hampir semua dulu kecuali Omawan. 2-1. Iya, pasti ada kesempatan sebenarnya untuk tim Liquid. Bahkan aku hampir ke tim Liquid loh sebenarnya tadi. Oke. Karena sebenarnya permainan dari Navi juga kan mereka nggak terlalu bagus kan di 3 game terakhir. But let's see, karena secara laning-nya mereka masih cukup oke sih. Sekarang mereka masih bisa pegang lane-nya. Cuman melepaskan chip apakah opsi yang bagus juga? Yes, karena secara pertukaran dari tadi kita ngeliat sama-sama mencari trade yang worth ya. Bagaimana poin kill-nya diambil, objektif ditukar dengan yang lainnya juga. Sehingga dari segi gold-nya yang kita lihat di 5 menit pertama ini nggak terlalu jauh. Bahkan salib-saliban. 100 perak Iya. 100 perak itu untuk di MPL ID itu jarang loh terjadi. Sengit Kenapa? ya? Iya, karena sesengit-sengitnya mereka pun kadang tuh masih ada 1000 kalau nggak 500. Di atas 1000, 2000, 3000 itu baru mungkin dominasi. Ya, dengan satu turtle biasanya kan kita lihat ada 1000. 1000, iya. Ya kan?
Tapi ini dengan satu turtle hanya dengan 200-an masih cukup berimbang. Sebenarnya Kars lihat pegangin Aran, tapi hati-hati. Terlalu sakit apa yang diberikan oleh Kars. Lihat bermain dengan mencoba untuk menggoyang para pasukan dari tim Liquid, tapi Kars still survive dari bottom lane. Gak ada jalan lagi keluar untuk para pasukan dari tim Liquid kalau dia memaksa mendapatkan Kars. Kenapa? Karena pertukarannya akan dengan poin kill sangat batas. Surprise WD menuju ke arah top lane dan pasukan dari tim Liquid. Mereka memilih untuk mendapatkan bagian Silent Flash menuju ke arah tanpa adanya following on damage membuat para pasukan dari tim Liquid masih bisa menuju ke arah belakang. Terperangkap satu pemain Real Manipulation dan Andoryu berhasil mendapatkan Aran dan juga pasukan dari tim Liquid. Mereka tidak ada habis-habisnya. Tim fight yang tiada kendor membuat tim Liquid berhasil memberikan kembali kanan dan Kabuki bermain dengan baik dengan satu turret, satu objektif. Kabuki 2 point kill. Wah, ini bahaya sih. Shortcut dari Widi yang sering kali ya menjadi momentum, tapi balik lagi. Dengan banyaknya poin kill yang tadi ditabung sama tim Liquid, ada pertukaran terus-terusan yang bisa dilakukan sama Navi. Karena tadi Karsnya juga coba untuk pegang tengahnya. Sehingga goldnya masih belum beranjak terus. Yap. Setuju banget tuh Mama. Ini masih belum jauh sih untuk urusan dari goldnya. Bahkan untuk objektifnya lebih dulu. Ini dipegang dengan Navi juga. Dan pertukarannya di sini ya. Poin kill yang tadi diambil, secure lagi objektifnya. Dan di menit yang ke-6 ini baru turtle kedua. Karena dari tadi kita lihat banyak banget fight-fight yang emang saling diladeni satu sama lain ya. Yap. Berarti kita hanya akan melihat 2 turtle ya. Harusnya. Game yang pertama sekarang. Bagian bawah belum pecah untuk turretnya. Tapi ini difference dari goldnya hanya ada di turret. Berarti kalau top turretnya bisa diambil oleh Navi, gold akan kembali berimbang juga. Baru 1000 tadi, nyentuh angka 1000, dapat turtle turun lagi 600. Tarik ya, langsung ketarik ke bawah lagi. Tapi ya, kehadiran dari Widi yang memang harus diwaspadai. Karena berani juga untuk Widi yang tadi membuka shortcutnya dia, bahkan di tengah-tengah dari turret. Yep, apalagi Widi bentar lagi on the way ke freezing time ya. Ini bakal lebih mudah lagi untuk shortcut, tapi wow. Oke, sengaja dipancing tim fight ini dia. Ini sengaja dipancing oleh para pasukan dari tim Navi. Ingat, tim Liquid gak boleh kesambut karena informasi yang didapatkan adalah tidak adanya Brave Fighters. Dan ini untung ada satu spell yang tidak dikeluarkan G-Skill. Tidak ada G-Skill. Tidak ada flicker. Bayangkan kalau G-Skill tiba-tiba dia memaksa flicker. Wah, Ngeri ya. berat itu untuk Berat. tim Liquid. Oke, kembali tenang keadaannya. Sekarang agak sedikit diturunkan. Sedang mencari lagi gimana caranya momentum untuk memancing team fight demi team fight. So far so good dari keduanya, belum terlalu tertinggal jauh juga. Tinggal dari tim Liquid nih. Momentum shortcut ini yang dari tadi akhirnya menjadi genderang perang, Om. Ya, itu harus dicari memang ya. Dan kita nantikan pastinya. Navi 87% untuk audio Wow. prediction. Wow, Navi mendapatkan suara yang sangat tinggi Omo dan juga Ho. Iya, tapi untuk kalau ngelihat dari by performance di 8 menit pertama ya, Wah. kayaknya chance dari tim Liquid ID justru Yang lebih bagus. lebih bagus ya dan lebih gede ya. Batland Sila ya, karena masih ada Chusin Juin bagian top. Kabuki, Open Oke, Team Fight. Kabuki kali ini mencoba dipasang, ditangkap begitu saja. Tidak ada purify kembali, Kabuki ter-take down. Satu buah point kill yang sangat mahal. Lihat akan coba dipasangkan hingga Skyfish ternyaktif. Jangan lupakan hal tersebut. Berhasil dengan Final Slash mencegah belakang Aram digocek oleh CV dengan tidak ada flicker kembali. Aram menjadi point kill yang ketiga. Dan Skyfishernya langsung 30 stack membuat CV kali ini dalam posisi yang maksimal. Yap, dan itu adalah satu buah hal yang dilematis. Tapi masalahnya Kars, Memaksa di depan sana Kars. Ingat terlalu sakit apa yang diberikan oleh Joe. Damage-nya solo kill. Dan bottom lane. Tapi Joe memilih untuk mundur ke arah belakang. Karena dengan adanya lob yang sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Navi. Joe tidak akan bisa pulang. Joe akan ditutup dengan sandwich. Tapi sayangnya itu dia. Kegridian yang sangat dihindari oleh Joe. oh tapi tim Liquid ID, balik lagi dengan satu kata, shortcut. Itu bisa jadi bagus banget, bahkan tadi kayak jadi jatuhnya ke absen satu-satu. Karena masuknya sendiri-sendiri, Om. Ya, dan juga sebenarnya itu posisi yang tidak seharusnya dilakukan lagi tim fight. Final Slash, Real Manipulation dan Plaga Sack. Ini bikin dari CV menjadi 40 stack kali ini. Dari bottom lane, target dari Joe menuju ke arah seorang Kars. Dengan solo kill akan coba dilakukan semaksimal mungkin. Lihat lambada mencoba untuk bermain, tapi Kars flicker. Target utama menuju ke arah Yaskiel. Apa yang dilakukan Kars? Mencoba untuk memaksa Yaskiel warga flicker dan seluruh listrik itu dan Kars. What a play from Kars. A diving ke arah turret. Memastikan tidak ada high ground untuk tim Liquid. Flicker, siapa sangka langsung ke YSG dan Aran bakal coba dikejar. Aran flicker kembali telah dikeluarkan membuat para pasukan tim Liquid kehilangan 2 sound skill. What a play from Kars. Apa yang terjadi? Kita lihat sini. Flicker unpredictable.
aman ya, karena memang flicker tadi untuk menghindari void crystal kan tadi, jadi tidak terkena efek slow juga. Flicker dipakai dan tumbangnya Hash juga. Tapi so far kita melihat akhirnya ada perbedaan gold yang cukup signifikan terjadi. Oracle untuk Card dan juga ada Enchanted Talisman. Cooldown ini sudah bisa dipastikan akan lebih cepat lagi untuk Esmeralda bisa melakukan Stardust Dance. Dan untuk hari ini oleh Crystal, next item Kabuki juga sebenarnya sudah akan memiliki diamond sebentar lagi. Tapi satu yang kalau kita lihat ya, komunikasi dari tim Liquid lagi-lagi terjadi adalah satu fight, tapi follow up tidak secara bersamaan. Oke, kalau kita lihat dari 8 menit pertama mereka memang menjalankan job desk masing-masing dengan cukup baik ya. Tapi di saat kayak udah mulai menuju ke arah mid game, setiap ada decision demi decision dan kelihatan di situ semuanya masing-masing. Betul. Ya, kalau aku sadar apa yang aku sebutkan itu yang terjadi permasalahan tim Liquid. Dari kemarin ya. Masing-masing. Masing-masing. Oke. Bermain secara masing-masing. Itu berat untuk tim Indonesia. Iya. Kenapa? Mereka harus as a pack, balik lagi. As a pack. Kayak tadi juga kan, shortcut itu bisa jadi bagus banget, effective fight bisa dimenangin, atau bahkan kayak tadi jadi petaka untuk satu-satu di absen, apalagi juga Shive dengan lethality stack-nya bakal lebih maksimal lagi sebagai eksekutor om. Dan ini karena akan dicabut satu demi satu juga sekarang ya. Sedangkan lain yang berbeda di Widi Joe. kelihatan. Mencoba dipukul mundur ke arah belakang. Shortcut telah terpopok perpasukan dari tim Liquid. Mereka melakukan respon ke arah bottom lane. Joe membiarkan saja shortcutnya. Tapi kali ini perpasukan dari tim Liquid. Mereka tidak kehilangan siapapun untungnya. Dengan respon yang dilakukan Joe, ini membuat para pasukan dari tim Liquid merasa mendapatkan sedikit keuntungan. Aku bilang sedikit kenapa? Kalau turretnya pecah, itu maksimal. Iya, tapi so far masih aman ya, karena react dari Shive juga udah langsung menuju ke arah base turret top lane untuk menjaga bagaimana tidak adanya dorongan dari segi wave minion. Tapi kali ini, Lord-nya sudah mulai coba untuk dikendalikan oleh Andorio. Mungkin bisa dipegang sekarang juga karena 5 melawan 5, tinggal positioning dari Yeskiel apakah akan ditemukan oleh pemain-pemain Navi, karena real world yang paling harus dihindari oleh Navi. Oke, tapi mereka harus lebih aware lagi, dan ini dia vision yang telah dibuka oleh Joe. Aaron sama Sonic Up dan juga ada seorang Andorio dan ada with retribution berhasil mendapatkan Lord, bahkan WD terkena fire slash spot termasuk dari tim Liquid. Mereka kali ini mendapatkan satu buah punishment yang sangat mahal. Looking for wipeout. Lihat Kars di arah top lane. Sonic Up berhasil mendapatkan terhadap Yeskiel. Lord bebas bergerak dan bahkan Ryu masih standby out position. Tapi posisi dari Joe, dia berhasil mendapatkan 5 poin kill dan memang Joe tidak bisa dipungkiri terlalu sakit. Catatan pun terjadi di tangan dari Shive. Press forward langsung terlalu sakit, setengah darah Aran memaksa Brave Fighters untuk apa? Untuk dapat satu turret. Mencoba untuk ditutup ke arah Kars. Kars tahu dan Aran flicker terlalu terburu-buru memaksakan keadaan Andorio versus 2 orang, membuat dirinya terlalu kuat di depan sana. Tapi jangan lupakan, damage dari Joe tidak bisa dibendung dengan hampir full item. What a fight dari keduanya. Memang Lord didapetin sama Navi, tapi dengan poin kill yang dipegang sama tim Liquid ID, sehingga kali ini keadaan kembali netral. Keadaan kembali sama dengan tersisa juga 3 base turret. Tapi yang perlu diwaspadai adalah Kars yang sangat-sangat langsung menargetkan dirinya terhadap Yeskiel. Iya. Bahkan dikejar sampai base turret atas tadi. Set sendirian. Dan 2 death dari Yes juga datang dari Kars. Tapi ada problemnya, Full dan Omawa. Oke, memang dapetin Yeskiel, tapi dengan tidak adanya Kars, lihat, mereka backline-nya itu ringkih. Mungkin mereka bisa bergantung dengan Frederick. Onsel banget cuma di pasar, Flash! Berhasil mendapatkan Yeskiel lagi dan lagi menjadi target utama apa yang dimiliki mereka. Dengan adanya Aaron tidak memiliki flicker kembali, bahkan coba dimasuk dari poin kill yang kedua. Sky Mister menambah kembali double kill di tangan dari seorang Shive. Ingat, kali ini Joe, oke, dia suka bermain dengan lane jauh. Oke, Joe emang bermain dengan sangat baik untuk segi laning management. Tapi juga nggak bakal bisa kalau dia ngelepasin base turretnya tanpa ada dia. Yap, dan harus diwaspadai oleh Navi ya, di mana keberadaan dari Widy-nya juga, karena lagi sedikit tinggi di belakang, dan siapapun nantinya yang spawn dari tim Liquid itu bakal lebih mudah lagi join the fight dengan adanya shortcut om. Nah, awareness sih, awareness dari Afro dan Kars di sini dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka berdua yang mampu untuk masuk ke dalam rumput. Dan ya mungkin coveran ke Ukir sih yang memang harus dijaga juga, karena follow up dari Ukir ini diperlukan untuk bisa memberikan efek dari lantern flare itu sendiri ya. Topnya ini lane jauh yang menjadi PR sekarang untuk Navi ya. Bisakah mereka mengontrol untuk lane jauh mereka yang sering didorong oleh Joe seorang diri? Karena pertahanan dari Navi sendiri cukup terbuka ketika ada wave dari minion yang berjalan dan gagal untuk dibersihkan dengan cepat juga. Yap, dan main cepat juga ini kan soalnya bisa dilakukan sama tim Liquid ya. Kalau mau main ganking juga ada Widy. Dari Lord juga ya siap banget. Tapi balik lagi wave atas PR dari Navi juga kan udah mulai bertumpuk nih dari segi minionnya juga.
Tapi tinggal Karsnya menjalankan tugasnya mau kemana nih? Jangan sampai ada reward waktu mereka sedang melakukan team fight. Karena akan merugikan Fredrin dan juga Chusin. Tapi jujur, kalau misalnya Joe bisa bermain dengan Farland seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri Fanny harus di respect. Yep. Atau enggak, dia bisa kita menyaksikan kalau kondisi menuju ke arah Joy itu juga bisa jadi potensial gitu. Dan Kars tahu, dia bisa dimakan sama Winnie, sama Joe, lihat Des, menuju ke belakang, bahkan sama dipasangkan. Going out there, flicker for defensive, mencoba melawan distraction, pertukaran dengan adanya Lord. Semua menuju ke arah Kars, waktu yang terlalu banyak dibeli. Pertukaran dengan adanya Lord, is it worth it or no? Dan yes, worth it total. Yap, walaupun Kars juga udah trigger flickernya ya, tapi 35 detik untuk Gila. Kars hadir kembali, itu pertukaran yang menurut aku sangat mahal bisa dilakukan oleh Navi, karena mereka dapat Lord. Yep. Dan bahkan Kars mungkin bisa menyusul nanti ya selama Lordnya akan dibiarkan saja slow push. Ya, Edition untuk Navi nanti nih untuk bisa masuk ke dalam area base game dari tim Liquid ID juga. wah, tapi Kars kali ini nggak bakal bisa bertahan lama. Udah siap open di tangan dari itu. Dan ini menandakan pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih sadar. Lord kali ini bisa diselesaikan dengan cepat. Jangan lupakan itu. Bisa diselesaikan dengan cepat dengan adanya high ground yang dimiliki dari tim Liquid. Oke. Tapi ya, 3 lane akan coba untuk dikuasai terlebih dahulu juga. Karsnya akan respawn memang, tapi Lordnya mungkin bisa cepat dibersihkan. Kecuali nih ya, Navi mencoba untuk masuk lewat belakang dan memaksakan ada tim fight yang dimenangkan dengan mereka juga. Alright, kali ini satu strategi yang gue suka dari Kars, dia buka dulu kanan bawahnya supaya kalau tiba-tiba ada chip udah ketahuan. Tapi nampaknya informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Liquid kali ini mencoba untuk menangkap di mana si berada. Wedi terlihat positioningnya, maka coba dipaksa. Ada Vengeance, tidak mau terburu-buru dia angkat tidak sedikit terbakat. Science Fisher kembali lagi meledakan Wedi. Tidak ada Wedi, tidak ada shortcut. Wow, itu dia ya. Widi yang memang jalan ya tadi mau tabrak ke belakang juga, tapi ternyata diurungkan niatnya untuk bisa membuka shortcut, tapi ukir ada satu buah es Queen One di dalam tubuhnya. Console Gaming menuju ke arah Apro. Apakah akan ada flicker dengan ada final slash dari Apro? Dia menahan, tidak mau terlalu terburu-buru dengan adanya rule manipulation. Dengan ada wave yang mendorong di dua lane yang berbeda, tapi kali ini mereka lebih memilih untuk mengontongkan saja turret yang lebih dari tim Liquid. Iya, lebih bermain cukup hati-hati kali ini dari Navi, tapi ingat, masih ada super wave minion di 3 lane yang berbeda berikutnya. Apro, turut panah di Apro, ada final slash. Berhasil mendapatkan Joe. Dia sekarang belakang tapi mendapatkan dengan sangat karat untuk mau termasukkan dari tim Liquid ataupun ke arah belakang. Dia bisa diberikan dan tidak bisa dibentuk. Kabuki masuk terlalu dalam tanpa ada cover. Masih ada immortality, tidak bisa terlalu lama dapatkan Kabuki. Terkena stun Sky Mister Ready, fans everybody di depan sana dan Aran. Hanya bisa tenggelam di dalam permainan dari tim Navi. Dan satu persatu mereka absen membuat Joe dan juga Yeskiel tersisa menjadi 2 orang terakhir. Fokus ke arah base, jadi semua jawaban. Joe masih ada Des, solo kill, tidak bisa terjadi dan bahkan Joe tenggelam dengan Sky Mister dan hilang itu saja. Shutdown Liquid berhasil dihancurkan di game yang pertama. Jual beli serangan